Wan vertikal aja Wan, biar kayak video TikTok Wan. Asik. Video TikTok tukang. Ya, selamat malam semuanya para penghuni kamar. Kita bertiga dan ada Anti juga ekstra. Kita jalan-jalan nih malam ini mengarungi kamar-kamar para peserta WFH sekarang. Gitu kan? Openingnya bener gak? Iya udah. Iya bener. Nah, kalau gue sih tiap malam sekarang tidur jam 9 emang udah lockdown dari awal ya, karena gue baru punya anak kan. Nah, jadi gue nggak ngerasain ada yang beda banget tuh. Nah, nggak tahu deh kalau Awan sama Titoy. Kalau gimana emang? Lu lockdown gara-gara pernikahan ya? Yoi. Enggak lah. Yoi, enggak lah. Klarifikasi. Awan juga lockdown. Awan juga lockdown sebenarnya. Padahal juga lockdown. Lu tega lu. Padahal kalau nikah. Lockdown mental tapi belum fisik. Ya lu tidur jam 9 bangun jam berapa? Macam-macam kok kan. Tidur jam 9 bangun jam 12, jam 2, jam 4, jam 6. Asik ya tidur. Oh iya. Di keteng gitu ya jadinya ya. Yoi. Kalau gue bosen sih pasti ceritanya soalnya gue bayi doang kan. Kalau lo gimana deh Wan? Gue penasaran Wan. Apa yang beda Wan? Dari sisi pekerjaan sebenarnya gue gak banyak berubah. Kayak WFH ini cuman ngaruh sekitar 30% sih dari rutinitas 100% gue dalam bekerja. Gitu. Jadi sebenarnya impact-nya ada. Cuman masih bisa ya sebenarnya basically kalau misalkan lo freelancer zaman sekarang kayaknya fleksibilitas itu udah 100% harus kan. Yeah. Nah, jadi sebenarnya itu tuh yang bisa bawa lo ke mana-mana. Jadi adaptasi ada apapun sebenarnya nggak masalah. Cuman kebetulan ada bidang yang harus gue buat produksi, kayak misalkan langsung kerja, langsung di lapangan, nah itu jadi nggak bisa, tunda aja. Tapi sama sih bisa dikerjain di rumah. Tapi memang mainly kayak gitu nggak sih, Toy? Kayak sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngerasa perubahan juga kan di studio. Cuman kalau kita coba pakai 4C ke depan gitu, anjir kayak emang banyak pemotongan gitu loh. Maksudnya dari tipe kerjaan mah kayak nggak banyak yang berubah juga nggak sih? Iya nggak sih, Toy? Kalau di gue, sistem lumayan sih. Gue, termasuk agak pusing dengan sistem work from home ini. Sama gue juga, biasanya kan bisa cabut ke coffee shop kayak kemana gitu. Kalau sekarang kan jadi kayak udah lu mau harus stuck di rumah, dan anak gue kan umur berapa ya? Berapa ya anak umur gue? 1,5 tahun bulan. masih. 1,5 ya? November berarti berapa? Iya, November 6 bulan lagi. November berarti 3 doang. Januari, Februari, Maret. 1 tahun 3 bulan. 4. Iya, 1 tahun 4 bulan. Udah mulai ya rewel gitu, yang kayak gue lagi gawe, terus tiba-tiba iPad gue dibajak, dia mau nonton Elmo Sesame Street, dikasih tahu ini juga lumayan takes time, ya gitu-gitu yang keganggu-ganggu masalah-masalah rumah tangga. Terus sama gue terbiasa sama dialog langsung sih, jadi buat gue agak perlu adaptasi gitu, yang tiba-tiba kayak lo brainstorming konsep gitu, yang kalau buat gue jauh lebih efektif tatap muka. Yang sekarang nggak bisa nih. Lo harus by chat, dan gue orangnya kan nggak terlalu artikulatif juga, kadang-kadang susah menyampaikan sesuatu, apalagi by text kan. Kayak gitu sih, lumayan kerasa kalau di gue, sama nge-follow up klien kali ya. Wah, follow up klien yang paling parah sih. Iya bener. Iya, beberapa klien yang lebih efektif kalau lo presentasi langsung. Kenapa? Soalnya misalnya karena dia udah agak tua gitu. Kalau anak muda kan mungkin biasa video call. Kalau sekarang nggak ada pilihan kan. Lo mesti memperkenalkan di apps yang buat dia mungkin cukup asing gitu. Yang buffernya lumayan kan kayak gitu. Pakai Zoom ya? Lo pakai Zoom juga nggak sih, Wan? Enggak. Baru sekarang ini dong pakai Zoom. Iya makanya. Gue gak ada kebutuhan buat buat presentasi rapat kayak gini. Soalnya gue lebih prefer langsung datang. Sama kayak Tito. Cuman mungkin kelebihan gue tatap muka nggak tatap muka kayaknya gue masih oke. Iya sih. Tapi
Wan, lu maksudnya kan lu freelancer, cuman ya ini maksudnya buat info juga. Awan maksudnya freelancer, skupnya macam-macam. Lu ngelukis juga, tapi cukup banyak lu ngemural juga kan. Itu lu gimana? Maksudnya itu kan lu harus datang ke lapangan. Nah itu gue pending. Jadi kalau misalkan itu kan bentar, apa? apa lu berhentiin sementara misalnya si servis muralnya, jadi lo cuman ngerjain produk yang memungkinkan lo kerjain di rumah doang gitu. Oh, nah ini sebenarnya gue tuh kerja nggak mau repot kalau misalkan nggak worth it kan. Maksudnya itu salah satu, ini kan sekarang sebenarnya kayak lu dapet saringan nggak langsung nih, lu milih-milih klien juga gitu. Kalau misalkan klien yang toleransinya tinggi, kalau misalnya di kerjaan gue, misalkan mau nge-mural kan ada ilustrasi sama produksi. Ya udah yang bisa dikerjain di rumah, ilustrasi dulu. Buat produksiannya mau nggak pakai pending sampai apa namanya masa ini tenang dulu gitu loh. Ya udah ada klien yang baik dan ngerti, ya dia mau gitu. Walaupun uangnya udah ditransfer juga dan lain, cuma dia ngerti. Karena gue juga nggak bisa jamin, Pak, ini mungkin membaik 2 bulan lagi nih keadaan. Dari situ mungkin bisa diproduksi selama 2 bulan, ayo kita rampungin ilustrasinya dulu, mau nggak? Ada yang kalian nggak mau, ya udah gue lepas. Ada yang mau ya gue keep. Tapi penurunan pemasukan lumayan dong berarti, Wan. Kayak gue sama si Tito ya lumayan soalnya studio. Maksudnya kayak at least 2 bulan ke depan gitu loh. Oh, gue penurunan sebenarnya dari Januari kemarin, dari 2020 ini. Oh, udah berasa dari Januari loh? Iya, kok gue udah berasa dari Januari. Kira-kira kenapa kok kata lo tuh? Corona udah masuk Januari. Tapi itu sebenarnya belum masuk gitu. Cuman itu emang dari 2019-2018 emang gue quarter pertama tahun itu nggak terlalu bagus. Biasanya bagus di ketiga keempat. Sama kayak studio kita juga sih, jatuh ya. Sama ya. Quarter 1-2 pasti lebih low lah daripada 3-4. 3-4 gue nggak tahu tuh kenapa. Berarti nih gue tanya balik ya. Pertanyaan gue kan bekerja tapi nggak ngebawahi orang. Gue cuma ngebawahin tukang istilahnya lah buat project. Itu juga per project kan. Jadi tanggungan gue nggak lebih gede dibanding kalian yang punya karyawan. Nah, keputusan apa dan kapan kalian memutuskan karyawan-karyawan kalian tuh untuk work from home gitu? Dan kapannya itu sih? Coba Toy, tadi katanya lo mau jawab. Kalau misalnya apa ya, terlepas dari rules officialnya, si Mike sebenarnya lebih apa ya, alertnya lebih cepet kan. Kalau gue sama Sandut tuh belum segitunya, kayak ya udahlah masih nyantai lah. Kalau lu Mike kayaknya udah dari 2 minggu yang lalu atau bahkan 3 minggu yang lalu ya udah mulai ngebatasin meeting banget kan? 3 kayaknya. Iya, dari 3 minggu yang lalu si Mike udah mulai apa ya, nggak mau meeting. Jadi ada, maksudnya di awal-awal kita udah gue harus nolak-nolakin klien buat tatap muka, di mana si presiden belum ngumumin si work from home dan lain. Jadi kelihatannya pasti lo kayak orang panik sendiri gitu kan. Maksudnya beberapa klien gue ngomong kayak, oh kalian rupanya yang termasuk termasuk kena panic attack juga ya. Terus kayak gue juga bingung jawabnya, gue mengkambing hitamkan anaknya Mike jadinya. Jadi kayak iya nih Mike anaknya baru lahir, baru berapa sih, sebulan ya? Baru sebulan. 2 minggu lah, 2 mingguan. Iya, maksudnya baru sebulan kurang, jadinya harus lebih lebih aware ini gini ya. Jadi mesti kayak gitu. Gue sendiri sebenarnya sih, walaupun gue juga punya anak juga, cuman gue kan suka telat nyadar kayak, oh ini bahaya rupanya kayak gitu. Gue sendiri belum sepanik itu 3 minggu yang lalu. Mungkin kerasanya baru 2 mingguan kali ya. Dan Sandrock tuh udah work from home seminggu kemarin ya. Ini udah minggu kedua nih start. Beberapa perusahaan udah mulai meeting kan bahkan. Iya, generally sih. Jadi minggu kemarin gue Mike Sandut bikin kayak conference call buat satu kantor gitu, yang ngejelasin kondisinya, yang mereka juga udah tahu kan. Kita coba ngerangkum keadaannya, terus ya udah. Jadi iMac yang di kantor itu kita kirim ke kosan masing-masing.
yang nggak ada meja, ya udah jadi kayak lo naruh iMac di lantai gitu. Tidurnya selonjoran gitu gawainya, jadi kayak nyelonjor sambil ngetik Kayak di keyboard di pantai. lantai gitu. Kayak di pantai, kayak gue lah. Dan mesti ngerubah beberapa sistem gitu kan, yang tadinya biasanya kita makan siang di kantor, jadinya udah pakai sistem Rembers, tapi dibatasin budgetnya. Terus apa lagi ya? Ya kayak gitu sih. Start dari minggu kemarin loh berarti. Gimana Mac, lo ada tambahan nggak? Ya sebenarnya kalau mau ditambahin dari apa yang si Tito ngomongin sih ya udah cukup lah ya. Cuman ya palingan alasannya kenapa gue tuh ngerasa aware dan alert banget ya pasti kan gara-gara anak gue kan baru lahir kan. Jadi kayak anjir, gue jadi hypersensitif gitu kan sama kebayang gak sih lo kayak ini mau meeting, tapi kan gue kan orangnya tiap pagi bangun, entah gue jam 6 bangun, entah gue jam 5, itu kan gue selalu buka kompas.com kan. Dan berita tentang corona itu tuh udah mulai increasingly alarming udah dari kayak 3 minggu lalu gitu sebenarnya. Dan ya karena gue punya anak, jadi gue hypersensitif gitu kan kayak anjir nih nggak boleh ada macam-macam. Apalagi anak gue baru sakit tuh kemarin sempat sakit kuning kan kayak disebutnya bilirubinnya tinggi kata dokter. Terus ya udah si hypersensitivity gue akhirnya mungkin kebawa ke perusahaan juga gitu loh. Ya since anak-anak gue ya berarti kan ya aset perusahaan tuh apa sih buat yang kayak ke perusahaan kreatif ya, gue nggak ngomong semua perusahaan, naif kalau kita bilang kayak semua aset perusahaan adalah orang-orang yang menurut gue nggak necessarily true, cuman especially buat kasusnya gue sama anak-anak, studio kreatif, studio yang emang menjadikan orang-orang itu sebagai mata tombak buat perusahaan kita, apalagi skalanya kecil banget kayak studio gue, ya asetnya ya orang-orangnya lah, dan lo kalau misalkan lagi dalam satu pandemik kayak gitu yang lo selamatin pertama kali apa sih? Ya aset lo kan jatuhnya kan. Nah di sini ya Sandrock secara tidak langsung quote unquote asetnya ya orang-orang ya menurut gue. Dan ya gue ke anak-anak, ke Titoy, si Sandet juga ke anak-anak, kita juga udah bukan ya mungkin jelek ya perusahaan yang sangat bebas, pasti kan hubungan bos sama bawahannya kan tidak sejelas kayak corporation gitu lah, kebayang gak sih? Jadi kita ngerasa attached juga emotionally kadang-kadang kayak ini kalau misalkan sampai ada satu karyawan desainer kita yang namanya Dita gitu misalkan. Ini kalau sampai Dita kena virus dan akhirnya dia kenapa-kenapa, ya pasti nggak mungkin nggak ngerasa sedih menurut gue. Si Titoy atau Sandut atau gue gitu jatuhnya. Kayak concern gitu sama si Dita jadi kenapa-kenapa nih jatuhnya. Ya terlepas dari alasan fiskal juga misalkan. Pak kantor kan pasti kan mau ngomong kan mesti nge-supply juga dong. Pasti dong jatuhnya. Kan nggak mungkin kita diemin doang. Ya, kalau gue mau tambahin kayak gitu sih. Sisanya sih mungkin kurang lebih sama, Wan. Kayak yang Titoy bilang tadi. Terus